Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para pemirsa YouTube dimanapun berada, sejenak kita renungkan bahwa hari ini di dunia ini terasa hiruk pikuk beberapa teriakan-teriakan permohonan dan ketidakstabilan emosi kita masing-masing, sehingga teriakan itu sangat tumpang tindih menutup hati kita. Yang sebenarnya harus kita perhatikan adalah ada suara hati yang berbusuk, tetapi itu kadangkala dan terkadang itu tertutup oleh hiruk pikuknya suara-suara keras permintaan dan lorong keegoisan. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu simbolisasi atau katakanlah suatu percontohan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan ini. Sengaja saya memberikan suatu kamuflase yang simpel saja agar mudah diterima oleh Bapak sekalian dalam pengertian. Akan saya ibaratkan mobil itu adalah jasad kita yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan mobil adalah buatan pabrik yang sengaja dibuat dengan tatanan elektronik, kemudian bagian-bagian mesin, juga tidak lupa ada aksesoris juga. Terbentuklah sebuah mobil yang sangat modern dan canggih. Tapi apa artinya sebuah mobil apabila itu memang tidak dikendalikan atau tidak dikendarai? Maka saya tamsilkan supirnya itu adalah jiwa kita. Jadi maka mobil dan supir itu harus sudah sejalan. Ketika mobil dinaiki oleh seorang supir yang jiwanya, maka itu bisa menjalankan kendaraan tersebut. Kemudian mobil itu berjalan di sebuah jalan. Katakanlah jalan itu adalah jalan menuju suatu tempat tertentu. Jalan itu saya tamsilkan sebagai agama atau keyakinan kita yang sudah kita pastikan bahwa jalan itu adalah jalan menuju kebahagiaan kita, baik jalan di dunianya dan di akhirat nanti. Saudara-saudara sekalian, tidak cukup hanya jalan saja, tapi di jalan juga sudah disediakan macam rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas adalah aturan-aturan untuk menapaki jalan tersebut supaya supir tidak mabuk, supir bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Itu saya tamsilkan rambu-rambu itu adalah sebagai Al-Quran, sunnah Rasul, sunnah Nabi, dan hadis. Jadi kita berjalan, supir jalan, kemudian menjalankan itu. Tetapi apabila tempat yang akan kita kunjungi itu kita belum tahu, walaupun rambu-rambu sudah ada, mobilnya sudah sehat, kita perlu juga semacam pedoman atau katakanlah sebagai GPS. Itu di mobil yang modern sudah menggunakan GPS. Kalaupun mobil yang lama itu tentu saja ada seorang pengantar yang menunjukkan jalan ke tempat yang sudah tahu di mana tujuan kota kita. Itulah saudara-saudara, kemudian manusia itu berjalan dengan mobil kehidupannya, dengan patokan dan rambu-rambunya Al-Quran, hadis dan sunnah Rasul, kemudian dengan petunjuk yang disebut tadi GPS itu adalah sebagai guru mursyid kita, patokan kita, guru yang dipercayai sudah mendalami sedalam pengertian tentang tujuan kita. Kemudian yang ketiga sebagai satu-satu aplikasi daripada kegiatan syariahnya, saya ambil contoh saja yang sedang kita laksanakan adalah ibadah puasa. Bapak-bapak dan ibu sekalian, puasa ini merupakan satu wahana kalau mobil itu bisa dimasukkan ke
dalam sebuah bengkel servis katakanlah. Diservislah di sana, di cutter, disemprot, kemudian stabilisernya diperbaiki sehingga memungkinkan mobil itu bisa berjalan dengan baik ketika selesai dilaksanakan sebagai servis. Puasa merupakan salah satu simbolis daripada servis mobil kehidupan itu. Namun Bapak sekalian, perlu kita ketahui bahwa seluruh syariat ibadah diantaranya saum, sholat dan sebagainya itu merupakan intinya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia itu sendiri. Sehingga akhirnya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan puasa kita ini dapat membersihkan diri kita dari segala kekotoran, dari segala ketidakbaikan. Dan kita harus pastikan, maaf saya kalau ini saya mendahului sempat Allah, yaitu bahwa ganjaran berpuasa itu, ibadah puasa itu hanya Allah yang tahu. Tapi setidaknya kita harus punya patokan. Sudah punya patokan. Di antaranya puasa yang bagaimana yang diterima oleh Allah. Patokan sederhananya begini. Satu, ketika kita melaksanakan puasa dan setelah puasa, apakah kita masih suka marah-marah? Dua, ketika kita melaksanakan puasa dan setelah berpuasa, apakah kita masih bisa mengkhianati orang? Yang ketiga, apakah ketika kita puasa dan setelah puasa masih mau berbuat korupsi? Dan lain-lain, hal-hal yang merupakan satu kejelekan. Kalau Bapak sekalian tidak melaksanakan itu, indikasinya kita berkeyakinan dan katakanlah kita berbaik sangka ke Allah bahwa puasa kita akan diterima dan diberikan pahala yang setimpal oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kiranya yang saya sampaikan. Mohon maaf salah kata yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.